Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya? Nah, di video kali ini kami dari kelompok 4 kelas 3A akan membahas tentang barang publik dalam mata kuliah Ekonomi Publik. Selanjutnya, anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Siti Nurjana, rekan saya yang cantik Tanti Nurfauzia, dan rekan saya yang ganteng, Fikri Alfiansyah. Hehe. Nah, udah ya perkenalannya teman-teman, sekarang kita masuk ke materi. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan barang publik? Udah ada yang tahu belum? Sini aku kasih tahu ya. Barang publik itu adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Contohnya udara, cahaya matahari, papan marka jalan, terus lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik barang publik. Ada 3 karakteristik ya. Saya bahas satu persatu. Nah, jadi ada sifat konsumsi atas barang publik seseorang tidak mempengaruhi penawaran barang publik tersebut untuk dikonsumsi oleh orang lain, atau suatu barang dapat dikonsumsi oleh beberapa orang secara bersama-sama. Nah, sifat yang seperti ini dinamakan non-rival consumption. Kemudian yang kedua, walaupun penyedia barang menginginkan, setiap anggota masyarakat tidak dapat dibatasi atau dilarang untuk mengkonsumsi barang publik atau kegiatan pembatasan tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Nah, sifat seperti ini dinamakan non-exclusion. Dan yang ketiga yaitu, walaupun setiap orang mengkonsumsi jumlah yang sama atas barang publik, tidak ada persyaratan bahwa konsumsi ini dinilai atau dihargai oleh semua orang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori barang publik. Yang pertama ada teori Pigaus. Menurut Pigaus, barang publik harus tersedia sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah. Pada diagram kurva kepuasan akan barang publik ditunjukkan oleh kurva UU, di mana kurva U ini mempunyai bentuk menurun yang menunjukkan bahwa semakin banyak barang publik yang dihasilkan, maka akan semakin rendah juga kepuasan marginal yang dirasakan oleh masyarakat. Di pihak lain, semakin banyak pajak yang dipungut, semakin besar juga rasa ketidakpuasan marginal masyarakat. Oleh karena itu, kurva ketidakpuasan marginal akan membayar pajak mempunyai bentuk yang meninggi. Ketidakpuasan marginal ditunjukkan dengan sumbu tegak dari titik 0 ke bawah, dan kurva ketidakpuasan marginal ditunjukkan oleh kurva PP. Titik E adalah keadaan optimum di mana bagi masyarakat kepuasan marginal bagi barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal dalam hal pembayaran pajak. Kelemahan analisa dari Pigaus didasarkan pada ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik. Sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif karena sifatnya ordinal. Kedua, teori Bowen. Bowen mengemukakan teori yang didasarkan pada teori harga, sama halnya pada penentuan harga pada barang swasta. Kurva penawaran sepatu ditunjukkan oleh kurva SS. Kurva DA dan DB menunjukkan kurva permintaan akan sepatu A dan B. Sedangkan kurva D, A tambah B, merupakan kurva permintaan pasar yang diperoleh dengan menjumlahkan kurva DA dan DB secara mendatar atau horizontal. Harga pasar yang terjadi adalah OP, di mana D, A tambah B sama dengan S. Harga OP adalah harga sepasang sepatu A dan B. Bowen mendefinisikan barang publik sebagai barang di mana pengecualian tidak dapat ditentukan. Jadi, sekali suatu barang publik sudah tersedia, maka tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut. DA dan DB menunjukkan kurva permintaan individu A dan B akan barang publik DA dan DB. Jumlah barang yang disediakan permintaan sebesar OY, yaitu pada titik perpotongan kurva penawaran dengan kurva permintaan DA tambah B. Kelemahan teori ini adalah karena Bowen menggunakan permintaan dan penawaran. Yang menjadi masalah adalah karena pada barang publik tidak ada prinsip pengecualian, sehingga masyarakat tidak mau mengemukakan kesenangan mereka akan barang tersebut, sehingga permintaan kurva
permintaan jadi ada. Yang ketiga ada teori Erich Lindahl. Teori Lindahl mirip dengan yang dibawakan oleh Bowen, hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut, akan tetapi berupa persentase dari total biaya penyediaan barang publik. Analisa Lindahl didasarkan pada analisa kurva indifference dengan anggaran tetap yang terbatas. Kelemahan dari teori Lindahl ini adalah teori ini hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta. Selain itu, kelemahan utamanya adalah penggunaan kurva indifferent. Sifat barang publik tidak dapat dikecualikan. Penyebabnya, tidak ada seorang individu juga yang bersedia menunjukkan preferensinya terhadap barang publik. Kritikan lainnya adalah teori ini hanya melihat penyediaan barang publik saja tanpa memperhitungkan jumlah barang swasta yang seharusnya diproduksi agar masyarakat mencapai kesejahteraan optimal. Selanjutnya, klasifikasi barang. Yang pertama yaitu non-referee. Non-referee dalam penggunaan barang publik berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Sebagai contoh, dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama. Atau apabila kita sedang mendengarkan azan dari sebuah masjid, maka tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk ikut mendengarkannya. Nah, yang kedua yaitu non-excludable. Sifat non-excludable barang publik ini berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk meroleh manfaat dari barang tersebut. Atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Selanjutnya yaitu mikroekonomi dari barang publik. Secara konsep, ketika manfaat yang dirasakan oleh konsumen barang publik itu besar, maka harga yang harus dibayar juga besar. Dengan kata lain, tinggi rendahnya harga yang harus dibayar tergantung dari permintaan individu yang memanfaatkannya. Namun, ini menjadi tidak berlaku karena berkenaan dengan sifat barang publik itu sendiri. Nah, gambar 3.2 sebagaimana yang sudah dikemukakan bahwa barang publik adalah barang yang dipakai bersama sehingga para pemakai menggunakan kuantitas yang sama terhadap barang publik tersebut. Namun, di sisi lain, harga yang diberikan pada masing-masing individu berbeda tergantung dari permintaannya. Secara konsep, harga yang dibebankan untuk mendapatkan barang publik dibebankan kepada mereka berdua, Adam dan Hawa. Dalam permintaan barang privat, harga diberikan sama baik individu maupun pasar. Dalam permintaannya, barang privat tidak memperdulikan bagaimana permintaan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Karena sifatnya yang referee, secara sederhana, barang privat membutuhkan biaya baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang lain ketika dibutuhkan. Permintaan barang publik, sifat dalam permintaan pasarnya adalah berupa penjumlahan secara vertikal karena pada dasarnya dalam barang publik barang yang dipakai secara bersama-sama sehingga harga yang dibebankan kepada pasar dibagi kepada masing-masing konsumen sesuai dengan permintaan masing-masing individunya. Adapun tabel perbedaan antara karakteristik barang pribadi dan barang publik. Pada barang pribadi, pertukaran barang pribadi dalam mekanisme pasar tidak menghasilkan eksternalitas. Tetapi pada barang publik, pertukaran barang publik selain dapat menyebabkan beban eksternalitas bagi pihak lain, contoh barang publik lainnya yaitu menghasilkan barang manfaat eksternal adalah pertahanan nasional. Contoh barang publik menghasilkan beban adalah penyediaan mesin atau peralatan yang menyebabkan adanya polusi udara. Selanjutnya, pada barang pribadi, suatu unit pribadi hanya dapat dinikmati oleh konsumen tertentu dan setelah itu tidak tersedia bagi orang lain. Tapi pada barang publik, adanya barang publik ini tidak dapat dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang terpisah yang dapat dikonsumsi habis. Rider problems.
Ketika ada bagian masyarakatnya ikut menikmati barang publik namun tidak ingin dan tidak bersedia berkontribusi, maka inilah yang disebut permasalahan dalam ekonomi publik yang disebut dengan free rider problem. Secara sederhana bisa dikatakan sebagai penumpang gelap. Artinya ia ikut menikmati dengan penumpang lain dengan penumpang merasakan manfaatnya, namun ia tidak bersedia untuk membayar. Jika sikap ini dibiarkan, maka sekali lagi akan mengancam keberadaan barang publik itu sendiri. Berkaitan dengan sifat barang publik sendiri yang sifatnya non-rivalry, di mana barang itu bisa dikonsumsi secara bersama-sama dan sulit atau membutuhkan biaya tinggi untuk menangkap pihak yang tidak mau membayar, maka tentunya permasalahan ini seringkali akan muncul dalam hal penyediaan barang publik. Oke teman-teman, sekian yang dapat kelompok 4 sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.